Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Amr bin As. Dan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, qad aflaha, sungguh berjaya man orang aslama yang masuk Islam, wa kana, dan adalah rezeki dia kafafan, cukup saja, wa qanna'ahu, dan menjadikan puas dia Allah bima, dengan rizki atahu yang Allah berikan kepadanya. Rawahu Muslim. Ini orang itu yang paling berjaya atau yang paling sukses, paling beruntung adalah orang yang Islam terus dikasih rizki itu juga pas saja, tidak lebih tidak kurang, terus dia merasa puas, seneng begitu, itu sudah puas itu. Masya Allah, alangkah senangnya kalau orang itu sebetulnya kepinginannya itu hanya bisa naik sepeda ontel gitu saja sudah seneng, tetapi sama Gusti Allah dikasih motor walaupun harga 4 jutaan, seneng, syukur begitu. Alangkah menderitanya orang itu hanya dikasih motor 4 jutaan, tetapi kepinginannya adalah pengennya naik helikopter. Ini namanya orang hidup di dunia penuh penderitaan, gak pernah merasa puas, gak pernah merasa lega. Makanya bagi Nabi mengatakan, beruntung orang kok masuk Islam, rezekinya dikasih pas saja, kemudian dia itu puas dengan keadaan seperti itu, seneng gitu. Kenapa baginda Nabi mengatakan kok pas begitu saja, rezekinya hanya kafafan, cukup begitu saja? Oh, begini. Biasanya orang itu kalau kelebihan, biasanya lah orang itu kalau kelebihan itu nanti akhirnya dia itu akan cinta kepada dunia. Ketika sudah cinta dunia, tidak bisa dikumpulkan antara cinta dunia dan cinta akhirat. Nah. Kemudian yang kedua, kalau dia ini rezekinya kurang, maka dia ini juga tidak akan bisa mikirkan akhirat. Hari-hari hanya mikir kerja saja untuk cari nafkah. Maka yang paling pas gimana? Yang paling pas itu rezekinya pas-pasan, terus sudah senang puas seperti itu. Nah. Wa Nabi Muhammadin Fadalah bin Ubaid al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, annahu, sungguhnya Fadalah bin Ubaid sami adalah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, tuba, beruntung, liman, bagi orang, hudiya, yang dikasih petunjuk, ilal Islam, untuk masuk Islam, wa kana, sedangkan dia, wa kana aisyu, sedangkan kehidupan dia, kafafan, cukup saja, wa qana'a, dan dia puas dengan keadaan seperti itu, senang dalam keadaan seperti itu. Rawahu, meriwayatkan hadis At-Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Di antara doanya para ulama itu gini, ya Allah, jangan Engkau tomakkan hatiku ini kepada perkara yang memang bukan bagianku. Ini orang itu yang paling sakit itu apa? Tomak pada perkara yang tidak ditakdir untuk dia dapatkan. Jadi orang seperti itu, tomak pada harta yang banyak, padahal takdirnya hartanya sedikit. Tomak pengen rumah yang besar, ternyata rumahnya juga tidak besar takdirnya. Tomak istri yang cantik, ya takdirnya nggak cantik. Nah, artinya bagian seperti itu. Makanya orang itu apa-apa yang puas saja lah. Ya Allah, jangan Engkau tomakkan hatiku ini, penginkan hatiku ini kepada perkara yang tidak ditakdir, tidak Engkau takdir untuk diriku, ya Allah. Nah, itulah enak itu. Sehingga itu seneng aja dikasih sama Gusti Allah, karena senengnya kepada apa yang telah diberikan oleh Allah. Wa Ibnu Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala, berkata Abdullah, kana, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yabidu, beliau menginap al-layaliyah, beberapa malam mutatabi'atah,
al-mutatabi'ata yang terus menerus, tawiyan dalam keadaan lapar tidak makan, dalam keadaan kelaparan, wa ahlu sedangkan keluarga beliau la yajiduna mereka tidak mendapati asyaan makan malam. Bahkan dan asalah aksaru khubzihim kebanyakan roti mereka keluarga baginda Nabi khubzas syair adalah roti syair. Ya syair ini cara kualitas makanan begitu itu rendah. Kalau orang Jawa itu ya gaplek seperti itu. Di makanannya hanya begitu saja. Jadi makanan kualitas makanan yang paling rendah itu pada zaman dulu zamannya Nabi itu ya syair ini. Hanya itu biji-bijian. Kalau kita buat biji-bijian mungkin yang paling rendah di antara ini ya ada beras, ada jagung. Beras sama jagung mahal mana? Mahal beras ya. Jadi ya jagung makannya itu ya nasi jagung seperti itu. Kalau orang sini di sana itu makanannya yang paling rendah adalah hanya pakai syair saja, roti dari biji syair. Wa an Fadalatar wa qala haditsun hasanun sahih wa rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Ada orang sekarang itu kalau beras itu enggak yang paling bagus juga enggak suka. Bahkan kadang-kadang kalau berasnya itu agak keras nih. Ini jane beras pok kerikil jane. Jadi enggak bisa bedangin keras ya. Ini beras itu yang paling buruk dulu namanya adalah IR. Beras IR yang keras itu. Masya Allah. Wa an Fadalah bin Ubaid radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana adalah beliau idza shalla bila mana beliau salat bin nasi mengimami manusia. Ya khirru maka tersungkur rijalun beberapa orang-orang min qawamatihim dari berdiri mereka fi sholati di dalam salat minal khasas saking kemelaratan saking kelaparan. Jadi dari tegak mereka itu dia jadi tersungkur itu orang-orang itu makmum-makmumnya. Siapa mereka? Wahum mereka itu ashabus suffah adalah ashabus suffah. Ashabus suffah ini adalah orang-orang yang tinggalnya di masjid, di emperan masjid begitu, pinggir masjid, yang dia ini tidak punya keluarga. Mereka tidak punya keluarga, tidak punya harta. Ya rezekinya ya kalau ada orang ngasih, kalau enggak ngasih ya enggak makan apa-apa gitu. Ya biasanya baginda Nabi itu kalau ada yang ngasih baginda Nabi sedekah begitu, nanti sama baginda Nabi semua dikasihkan kepada ashabus suffah. Kalau baginda Nabi dikasih hadiah, maka sebagian dimakan baginda Nabi, sebagian dimakan ashabus suffah, dikasihkan sama ashabus suffah. Tidak ada orang yang ngasih itu. Jadi soal sekarang itu ya santri itu. Jadi santri zaman baginda Nabi itu kayak begitu itu kondisinya. Nanti orangnya itu makannya sedikit, pakaiannya seadanya. Tidak ada yang punya 2 helai kain, kebanyakan itu hanya 1 kain saja. Adakah santri yang 1 helai kain ini? Ashabus suffah zaman sekarang ini. Ini sudah ya kopiahan, wis jubahan, ya wis sarungan, celononan, wis semua bahkan dipakai. Toko berjalan. Gitu kok ashabus suffah. Jadi santri pertama itu ya ashabus suffah ini, kemudian diteruskan oleh orang setelahnya lagi, terus sama bongsone Sunan Ampel dan sebagainya itu sampai sekarang ini. Hanya saja kondisinya sudah berbeda. Kalau mereka itu santri ya betul-betul mujahadah zaman dulu itu. Terus mereka ini para ashabus suffah ini enggak ada kok yang ngurus dunia itu enggak ada, apalagi bawa HP, enggak ada. Kamu tanya enggak ada ashabus suffah yang bawa HP. Belum ada kok Pak HP-nya. Kalau ada paling juga bawa. Oh, enggak seperti kamu. Wah. Walaupun ada pun enggak akan bawa HP. Maksudnya kayak kamu itu enggak. Ashabus suffah itu memang begitu. Memang mereka tidak mau kerja dunia. Ini ada
Santri itu yang tengah-tengah ngaji itu kerja dunia, jualan online. Ada juga. Ini jadi ashabus sufah atau ini pedagang yang ada sedang di masjid. Ini pedagang di masjid apa ini? Nah, ada aja juga seperti itu. Masya Allah. Apa haram, Pak? Masalah haram halal itu bukan itu yang saya bahas. Maksudnya nggak sama ashabus sufah, nanti jadinya juga nggak akan sama. Nah, bentuknya beda kok mau jadinya sama itu yang enggak. Yang satunya itu ditempa betul dengan penempaan yang istimewa. Nah, itu akhirnya jadi betul-betul orang-orang bermutu, pedang yang bermutu. Nah, ini nggak bisa ditempa. Mau ditempa itu meloya-melayu begitu saja. Ya kayak begitu mau jadi pedang, jadi arit aja itu sudah untung itu, apalagi pedang. Hatta yaqula, sehingga berkata al-a'rab, orang-orang kampung, ulai mereka itu majanin, adalah orang-orang gila. Lawang sholat kok jatuh-jatuh, edan. Nah, kata orang kampung yang enggak tahu. Lawang itu kelaparan. Fa idza shalla, bila mana telah salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ing sarafa, maka Rasulullah buyaran ilaihi, menuju kepada mereka. Faqala, maka beliau berkata, "Lau ta'lamuna, kalau kalian tahu semua, pahala lakum, yang disediakan untuk kalian indallah, di sisi Allah, la ahbabtum, sungguh kalian akan mencintai, antasdadu, untuk lebih lagi, faqatan, kelaparannya, wa hajatan, dan kefakirannya." Rawi meriwayatkan hadis At-Tirmidzi wa qala hadisun sahih. Al-khasasah, makna khasah, al-faqah adalah kekurangan, wal ju', dan kelaparan, asyadid, itu yang sangat-sangat. Syahadah insyaallah melatih diri. Ini semuanya itu untuk melatih diri. Sebetulnya bisa jadi orang kaya itu bisa, tapi memang sengaja seperti ini biar untuk melatih diri. Sebetulnya bisa untuk jadi gemuk juga bisa, tetapi memang sengaja dibuat puasa, tetapi biar apa? Untuk melatih diri. Sebetulnya bisa berpakaian untuk yang hebat-hebat kalau mau, tetapi sengaja berpakaian gembel biar dicintai Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang ketika itu loh, ketika istisqa. Ketika istisqa itu kan disunahkan supaya memakai pakaian yang gembel, kan yang biasa itu. Supaya apa? Doa-doanya dikabulkan oleh Allah, diperlihatkan melasnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini sudah kekeringan, ya Allah, minta hujan ya Allah. Seperti itu kan. Ini mau berdoa sama Gusti Allah, merengek-rengek minta hujan, pakaiannya bagus kayak raja, diseret-seret, kopiahnya tinggi-tinggi ini kayak. Nah, ya Allah. Ini kelihatannya enggak butuh hujan kalau orang ini. Nah, makanya orang itu memperlihatkan kondisi badzadzah di hadapan Allah itu. Kenapa harus begitu? Nah, ini menunjukkan ketawaduan di hadapan Allah. Deple-deple selalu di hadapan Allah. Begitu namanya orang iman itu. Makanya baginda Nabi mengatakan al-badzadzah minal iman. Innal badzadzata minal iman. Jadi orang gembel itu bagian daripada iman. Kenapa kok seperti itu? Iya. Karena orang itu pengen menggembel karena Allah, supaya diswalasi sama Gusti Allah. Adakah pengemis yang memakai minyak wangi, baju kut, ya, pakai apa tai, ya, dasi, ya, terus pakai semua setrikaan semuanya. Saya minta, katanya. Mintanya juga berbeda. Saya minta. Ini bukan pengemis namanya. Pengemis maka mesti akan, walaupun dia itu kaya, tapi pekerjaannya mengemis. Kan ada tuh pengemis kaya, di rumah itu sudah hartanya sudah banyak, tapi pekerjaannya mengemis, maka dia akan berubah. Bajunya ganti baju yang gembel, bau-baunya dikasih bau ikan teri semua, bahkan dimasukkan di kantong-kantong itu ikan teri semua dimasukkan itu, bertambah bau itu. Wajahnya yang bersih itu dikotor-kotori semuanya. Bahkan kakinya yang utuh dibekuk kemudian biar terlihat terpincang. Nah, maka dia memelas, Tuhan, kasihlah aku Tuhan.
maka ibahlah orang yang melihat itu, dikasih 100, 200, 1 juta, 2 juta, habis itu pengen memperlihatkan apa? Melasnya. Semua orang itu kalau pengen dikasih mesti memperlihatkan melas. Ini orang pengen dikasih Gusti Allah tidak memperlihatkan melasnya. Ya kalau pengen dikasih kalau mengemislah kepada Allah, perlihatkan melas itu. Maka itu penting orang itu membuat kondisi seperti ini biar apa-apanya jadi makbul, itu bagian seperti itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arham umat sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li umat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih umat sayyidina Muhammad, Allahumma alih baina qulubi umat sayyidina Muhammad, Allahumma ansur umat sayyidina Muhammad, Allahumma asbihim sultanan nasira. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad najrumi wa ala alihi wa sahbihi.